Pemirsa Intens Investigasi, sidang gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu dijadwalkan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 15 Juli 2026 nanti. Perkara ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pasangan publik figur yang telah lama dikenal luas di industri hiburan tanah air, Ruben Onsu dan Sarwenda. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menyampaikan bahwa pihaknya optimis dapat meraih hasil terbaik dalam persidangan nanti. Menurutnya, tim hukum telah menyiapkan sejumlah argumen dan bukti yang akan diajukan di hadapan majelis hakim untuk memperkuat posisi kliennya dalam perkara hak asuh anak. Namun benarkah siapapun pihak yang nantinya ditetapkan sebagai pemegang tetap izinkan sang anak buat bertemu ayah dan ibu mereka? Benarkah baik ayah maupun ibu tetap memiliki peran penting dalam kehidupan anak, termasuk dalam hal kasih sayang dan pengasuhan sang anak? Lalu benarkah di tengah gugatan hak asuh anak yang dilayangkan Ruben Onsu ini, muncul juga ajakan boikot terhadap Sarwenda di media sosial? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak baru, sidang gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 15 Juli 2026 mendatang. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, optimistis kliennya dapat memenangkan perkara tersebut. Ia menegaskan bahwa kliennya telah mempersiapkan berbagai bukti dan argumentasi hukum yang dianggap relevan untuk memperkuat posisi dalam perkara hak asuh anak tersebut. Meski demikian, Minola Sebayang juga menekankan bahwa dalam perkara hak asuh anak, siapapun yang nantinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh oleh pengadilan tidak dapat menghapus hak dasar orang tua lainnya. Menurutnya, baik ayah maupun ibu tetap memiliki hak dan tanggung jawab terhadap anak, terlepas dari hasil putusan akhir yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa fokus utama dalam perkara ini bukan semata-mata soal kemenangan atau kekalahan, melainkan mengenai kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi pertimbangan utama dalam proses peradilan. Optimis itu kan pasti akan ada pada para pihak. Itu wajar-wajar saja. Kami sebagai penggugat optimis kami akan menang. Tapi apakah kalau misalnya kemudian dimenangkan, Ruben akan mengeliminasi, menggugurkan hak ibunya untuk bertemu, berkumpul dengan anaknya? Ya enggak juga kan, enggak bisa kan. Kalaupun nanti misalnya pihaknya S yang menang gitu misalnya, apakah itu mengeliminasi hak Ruben sebagai ayah untuk berkumpul bersama dengan anaknya? Enggak. Siapapun yang mendapatkan hak asuh itu tidak akan mengurangi hak orang tua yang lain untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan anaknya. Dan ini kami perlu penegasan dalam suatu keputusan. Ya kami nggak khawatir gitu loh. Tapi seperti yang saya katakan, kami akan tolak jika bukti-bukti itu tidak mengarah kepada kepentingan yang berkaitan dengan masalah anak gitu loh. Jadi karena bukan lagi materi pembuktian untuk menyerang karakter dan kekurangan para pihak, karena itu sudah selesai pada waktu gugatan perceraian. Kami juga punya bukti-bukti gitu loh, yang mungkin juga akan menjadi suatu kejutan jika bukti itu akan kami tampilkan dalam persidangan. Minola Sebayang juga menyampaikan bahwa apabila Ruben Onsu memenangkan hak asuh, maka ayah 3 anak itu tidak akan melarang kedua putrinya bertemu dengan Sarwenda. Ia juga menjelaskan bahwa dalam setiap proses hukum yang menyangkut hak asuh, kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas utama yang harus dijunjung tinggi. Menurutnya, hubungan anak dengan kedua orang tua tetap perlu dijaga, meskipun terjadi dinamika dalam hubungan rumah tangga.
Yang pasti, kalau hal itu dikabulkan oleh pengadilan, Ruben sudah mengatakan dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh S, yaitu tidak mengizinkan anak-anaknya untuk berkumpul bersama dengan ibunya. Minola Sebayang juga membeberkan sejumlah poin yang menjadi dasar dalam gugatan terkait persoalan hak asuh anak dari pihak Ruben Onsu. Selain persoalan utama mengenai sulitnya akses untuk bertemu anak, terdapat beberapa dugaan lain yang turut menjadi perhatian dalam perkara tersebut. Dalam keterangannya, Minola Sebayang menyebut bahwa salah satu dasar gugatan adalah dugaan bahwa kedua putri Ruben berada dalam lingkungan yang dinilai kurang aman. Kondisi tersebut disebut menjadi perhatian serius pihak penggugat karena menyangkut keselamatan serta tumbuh kembang anak yang menjadi prioritas utama dalam sengketa hak asuh. Selain itu, ia juga mengungkap adanya dugaan eksploitasi terhadap anak. Dugaan tersebut merujuk pada kekhawatiran bahwa anak-anak diduga terlibat dalam situasi yang tidak sesuai dengan usia mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi psikologis maupun perkembangan mereka. Menurut Minola, poin yang disampaikan tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam mengajukan gugatan ke pihak terkait. Kami minta hak asuh anak itu karena kami khawatir gitu misalnya ya bahwa anak-anak ini dalam lingkungan yang tidak aman karena ada dugaan eksploitasi itu, dan juga tentunya karena kami juga tidak diberikan kesempatan untuk berkumpul sebagaimana yang seharusnya menjadi hak dari klien kami Ruben Onsu. Di tengah bergulirnya proses hukum yang tengah menjadi perhatian publik, nama Sarwenda kembali menjadi sorotan setelah muncul ajakan boikot terhadap dirinya di media sosial. Tagar dan unggahan bernada ajakan tersebut ramai beredar, memicu berbagai respons dari warganet yang ikut membahas perkembangan kasus yang menyeret nama publik figur tersebut. Fenomena ajakan boikot ini muncul seiring dengan meningkatnya atensi publik terhadap perkara yang sedang berlangsung. Sebagian pengguna media sosial menyampaikan kekecewaan mereka, sementara sebagian lainnya mengajak untuk menunggu proses hukum berjalan dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Situasi ini membuat perbincangan di ruang digital semakin memanas. Menanggapi hal tersebut, Minola Sebayang, kuasa Ruben Onsu, memberikan pernyataan bahwa reaksi publik, termasuk munculnya ajakan boikot, merupakan konsekuensi dari tindakan yang dianggap telah menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Menurutnya, dinamika opini publik tersebut tidak terlepas dari besarnya perhatian warganet terhadap kasus yang sedang berjalan. Meski demikian, tetap menekankan bahwa seluruh proses sebaiknya dihormati dan diserahkan kepada jalur yang semestinya. Artinya kan begini, kalau misalnya ada pemboikotan, itu kan merupakan konsekuensi dari apa yang dia lakukan atau apa yang dia sampaikan yang mungkin itu menciderai rasa keadilan atau mungkin ya membuat para netizen itu tidak simpati. Itu kan pilihan bebas ya dari masyarakat untuk melakukan pemboikotan terhadap S ya. Tapi kan ini kan yang kami bicarakan dalam gugatan kami kan ini hanya hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak saja. Di tengah keyakinan Ruben Onsu untuk tetap menggugat hak asuh anak dari Sarwenda, ternyata mendapat dukungan juga dari para sahabatnya, salah satunya dari Nanda Persada. Lalu, seperti apa Nanda Persada ungkap kondisi terkini Ruben Onsu jelang persidangan mendatang? Menjelang sidang gugatan hak asuh anak yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli 2026, Ruben Onsu sudah menyiapkan sejumlah bukti untuk memperkuat gugatan yang diajukannya. Informasi tersebut disampaikan oleh Nanda Persada, yang dikenal sebagai sahabat sekaligus mantan manajer dari Sarwenda.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya sempat terkejut setelah mengetahui isi dan bentuk bukti yang dimiliki Ruben Onsu, khususnya yang berkaitan dengan upaya komunikasi dan pertemuan dengan kedua putrinya. Menurutnya, bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya rangkaian usaha yang dilakukan Ruben Onsu untuk tetap dapat bertemu dengan anak-anaknya di tengah situasi rumit yang sedang berjalan. Namun demikian, ia tidak merinci secara detail bentuk bukti yang dimaksud, dengan alasan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Hingga saat ini, proses hukum masih terus berproses, dan semua pihak diharapkan mengikuti jalannya persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia waktu mau berangkat, jadi banyak hal yang menjadi pertimbangan, dan dia katanya sudah mempersiapkan secara hukum bukti-bukti yang menguatkan alasan dia untuk mengambil hak asuh anak. Aku nggak bisa ceritain di sini ya, karena itu buat di persidangan sepertinya. Cuman ya lumayan kaget juga sih gitu melihat apa yang isu yang beredar, terus dia ngasih lihat bukti-bukti gitu. Seperti katanya kan dibilang dia tidak sulit untuk ketemu anaknya, ada nomor handphone langsung anak-anaknya gitu kan, dan dari pihak Wenda juga kata tidak mempersulit. Tapi semalam aku lihat beberapa bukti ya yang kaget juga sih gitu, dan menyayangkan gitu. Mestinya mengasuh anak-anak bersama-sama, co-parenting itu berjalan dengan baik, cuman sepertinya ada memang hal-hal yang memang ini udah jadi akumulasi Ruben gitu, udah sekian lama dia menahan diri untuk nggak mau masuk ke jalur hukum sebenarnya. Selanjutnya, kondisi presenter dan pengusaha Ruben Onsu tengah menjadi sorotan publik setelah dirinya disebut tengah menghadapi berbagai persoalan yang cukup membebani pikiran. Sahabatnya Nanda Persada ungkap hal tersebut. Dan mengenai kondisi terkini, Ruben Onsu yang menurutnya tampak kelelahan secara fisik maupun mental. Nanda Persada juga menjelaskan bahwa Ruben Onsu saat ini berada dalam situasi yang tidak mudah. Menurut Nanda Persada, beban pikiran tersebut membuat sahabatnya itu terlihat lebih mudah lelah dan kurang stabil secara emosional dibanding biasanya. Nanda Persada juga mengungkapkan bahwa Ruben Onsu akhirnya memilih untuk menyampaikan sebagian keluhannya melalui media sosial. Hal tersebut dilakukan karena komunikasi dengan pihak terkait dinilai tidak berjalan dengan baik. Dalam situasi tersebut, media sosial menjadi salah satu sarana yang dianggap paling memungkinkan untuk menyuarakan perasaannya secara langsung kepada publik. Kasihan dua-duanya, jadi kasihan orang tuanya, kasihan anak-anaknya. Jadi hal-hal kayak gini kan mestinya bisa diselesaikan dengan baik-baik mestinya, gitu. Tidak harus rame-rame kayak gini. Ruben, aku lihat dia banyak pikiran ya, terlihat stres juga, terlihat kurang sehat dan capek. Dia juga bilang malam, gue capek ndak gitu dengan kayak gini. Ini hal yang tidak membuat gue bangga, tidak membuat gue senang, malah sedih. Dia bilang harus melakukan cara seperti ini, dan dia terpaksa bertindak ini ya, speak up di sosmed karena merasa komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Terus banyak juga hal-hal yang harus dijelaskan ke publik akhirnya. Bang, kurang sehatnya sendiri dari segi mental aja atau fisik pun enggak? Aku lihat dari segi mental dan fisik dia kayak capek banget gitu Ruben, dan dia bilang dia hidup dia sekarang, dia bilang dia terharu dengan banyak support dari teman-teman, dari masyarakat, dari netizen ya. Meski secara mental dan fisik, Ruben Onsu diduga merasa lelah,
Namun ia tetap melakukan aktivitas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Lantas benarkah Ruben Onsu masih bisa menyempatkan waktunya buat setia mendampingi Bertrand Peto manggung? Mengejutkan, di tengah proses gugatan hak asuh yang masih bergulir, Ruben Onsu tetap menunjukkan kedekatannya dengan Bertrand Peto dengan hadir langsung mendampingi sang putra dalam sebuah acara musik bersama rekan-rekan dari para musisi asal Timor. Kehadiran Ruben Onsu di acara tersebut menjadi sorotan publik, mengingat saat ini dirinya tengah disibukkan dengan proses hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga. Namun demikian, ia tetap meluangkan waktu untuk memberikan dukungan secara langsung kepada Bertrand Peto yang tampil membawakan sejumlah lagu Timor di atas panggung. Dalam penampilannya, Bertrand Peto terlihat percaya diri saat bernyanyi dan berjoget. Suasana acara berlangsung hangat dan meriah, dengan dukungan penonton yang turut memberikan apresiasi atas penampilannya. Kehadiran Ruben Onsu pun menambah semangat tersendiri bagi Bertrand Peto selama tampil. Momen kebersamaan tersebut kembali menunjukkan hubungan yang selama ini dikenal dekat antara Ruben Onsu dan Bertrand Peto yang kerap terlihat saling mendukung dalam berbagai kesempatan. Di tengah berbagai dinamika yang sedang dihadapi, momen ini seolah menjadi gambaran bahwa aktivitas profesional dan keluarga tetap bisa berjalan berdampingan. Tanpa diminta, jika ada waktu, Ruben Onsu akan hadir buat support kegiatan sang anak. Dia nemenin joget, anaknya lagi nyanyi, gitu aja, nemenin aja. Dia seneng lah, maksudnya anak-anak bisa, Onyo bisa nyanyi, terus dengan teman-teman timurnya, ya seneng lah, maksudnya. Awas. Akhirnya bisa mendampingi gitu. Iya, karena memang pas hari ini aku udah nggak ada kegiatan, jadi ya aku temenin, kan dekat rumah juga, jadi ya udah temenin gitu. Tanpa dia minta juga ya, aku bisa datang gitu. Ya nggak usah gitu, udah sering juga kita. Kan Onyo juga sering banget tuh kalau makanan-makanan di rumah gitu, dari Timur gitu. Dia udah tahu restoran-restoran yang dari Timur yang jadi langganannya dia gitu. Mungkin makanan yang Timur yang Koko paling suka apa sih? Papeda, karena itu yang paling sering dikasih, dan terus Onyo kalau makanan papeda tuh dia suka panggil orangnya langsung, jadi dia ngundang teman-temannya orang-orang Timur ya untuk makan papeda di rumah gitu. Terima kasih banyak. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.